Pernahkah Anda membayangkan ada sebuah kota yang pernah menjadi pusat dunia, bahkan sebelum Roma mencapai kejayaannya? Sebuah kota yang berdiri angkuh di antara dua benua, mengawasi lalu lintas zaman dari atas tebing Selat Bosporus. Di sanalah Bizantium lahir, sebuah nama yang kini nyaris hilang dari ingatan banyak orang. Padahal Bizantium adalah pondasi dari dua kekaisaran terbesar dalam sejarah, Romawi dan Bizantium. Bizantium bukan hanya titik kecil di peta. Bizantium adalah awal dari pertarungan peradaban, pusat perdagangan, dan medan konspirasi yang tak terhitung jumlahnya. Di balik tembok batunya yang kokoh, kisah-kisah heroik, pengkhianatan, dan kebangkitan agama besar pernah terjadi. Namun, mengapa kita nyaris tidak pernah mendengar namanya disebut? Mengapa sejarah seolah-olah ingin mengubur Bizantium di bawah bayang-bayang Konstantinopel dan Istanbul? Hari ini, kita akan membuka kembali lembaran sejarah yang terlupakan. Kita akan menggali lebih dalam tentang kota tua yang pernah menjadi jantung dunia sebelum dunia mengenal keagungan Konstantinopel. Inilah kisah tentang Bizantium, kota yang membentuk dunia namun dilupakan oleh dunia itu sendiri. Video ini dibuat untuk tujuan edukasi, refleksi sejarah, dan konten informatif berdasarkan sumber-sumber terbuka, literatur sejarah, serta interpretasi populer. Beberapa bagian mungkin mengandung unsur legenda, kisah rakyat, atau riwayat yang tidak semuanya memiliki kepastian mutlak dalam catatan sejarah. Kami tidak bermaksud menyinggung pihak manapun, agama, etnis, atau negara tertentu. Segala interpretasi sejarah dalam video ini hendaknya dipahami sebagai bentuk perspektif, bukan sebagai kebenaran tunggal. Penonton diimbau untuk melakukan riset lebih lanjut dan tetap kritis terhadap setiap informasi. Terima kasih atas dukungan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Mika TV 9, bayangkan sebuah kota yang pernah menjadi ibu kota tiga kekaisaran besar, Romawi, Bizantium, dan Utsmaniyah. Sebuah kota yang menyatukan timur dan barat, yang menyaksikan benturan peradaban, namun juga menjadi jembatan keabadian. Kota itu bernama Istanbul. Istanbul bukan sekedar kota. Istanbul adalah saksi sejarah dunia. Di setiap batu, menara, dan alun-alunnya terukir kisah raja, nabi, kesatria, dan pujangga. Inilah Istanbul, mutiara dua benua. Sobat Mika TV 9, kisah Istanbul bermula lebih dari 2700 tahun yang lalu. Dulu, kota ini bernama Bizantium, didirikan oleh seorang pemimpin Yunani yang bernama Bezas. Letaknya strategis, menghadap Laut Marmara, dikelilingi air dan dilindungi alam. Bahkan sejak awal, tanah ini dipilih karena keistimewaannya, persimpangan dunia. Di masa Romawi, Bizantium berkembang menjadi kota penting, hingga seorang kaisar besar memutuskan untuk menjadikannya pusat segalanya. Sobat Mika TV 9 yang saya hormati, pada tahun 330 Masehi, Kaisar Konstantinus Agung meresmikan kota ini sebagai Nova Roma, lalu menamainya Konstantinopel.
Ia ingin menciptakan ibu kota baru bagi Kekaisaran Romawi, sebuah kota Kristen kuat dan megah. Konstantinopel menjadi pusat gereja Ortodoks Timur. Disinilah berdiri bangunan agung bernama Hagia Sophia, yang artinya kebijaksanaan ilahi. Dinding-dinding kota dibangun setinggi puluhan meter. Tembok Theodosian disebut-sebut sebagai pertahanan terbaik di dunia. Sobat Mika TV 9 yang saya hormati, pada tahun 1453 dunia menyaksikan detik-detik perubahan besar. Seorang pemuda 21 tahun, Sultan Mahmud II dari dinasti Utsmaniyah, mengepung Konstantinopel dengan pasukan besar. Tembok yang katanya tidak tertembus runtuh oleh meriam raksasa dan ketekunan iman. Kalimah Allahu Akbar menggema di pagi hari saat Hagia Sophia diubah menjadi masjid. Nubuah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi kenyataan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "La tuftahannal Konstantiniyatu, wala ni'mal amiru amiruha, wala ni'mal jaisu zalikal jais." Yang artinya, sesungguhnya akan dibuka kota Konstantinopel. Sebaik-baik pemimpin adalah yang memimpin saat itu, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan perang saat itu. Hadis riwayat Imam Ahmad. Hadis ini juga menekankan bahwa penaklukan Konstantinopel bukanlah sekedar keinginan untuk menguasai wilayah, akan tetapi lebih pada keinginan untuk merealisasikan sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan meraih keutamaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sobat Mika TV 9 yang saya hormati, Muhammad Al-Fatih mengubah wajah kota ini. Dari reruntuhan lahir peradaban baru. Madrasah, masjid, pasar, dan taman tumbuh di setiap penjuru. Masjid Biru, Masjid Sulaimani, Topkapi Plaza, semuanya dibangun untuk mencerminkan keagungan Islam dan kecintaan kepada ilmu. Istanbul menjadi kiblat dunia Islam, pusat fikih, tasawuf, dan seni. Disinilah tempat tinggal para ulama besar dan para sufi yang memadukan cinta dan cahaya. Sobat Mika TV 9 yang saya hormati, tahukah kalian Istanbul adalah satu-satunya kota di dunia yang berada di dua benua sekaligus, yaitu benua Asia dan Eropa. Di tengahnya mengalir Selat Bosporus, menyatukan Laut Hitam dan Laut Marmara. Di pagi hari, kalian bisa berjalan di benua Asia, dan sore harinya bisa minum kopi di benua Eropa. Sebuah simfoni budaya, Islam bertemu Bizantium, Timur bersalaman dengan Barat. Sobat Mika TV 9 yang saya hormati, namun Istanbul tidak hanya indah, Istanbul juga menyimpan rahasia. Lorong-lorong bawah tanah kota ini disebut sebagai tempat persembunyian para kesatria salib. Legenda mengatakan ada sumur emas tersembunyi di bawah Hagia Sophia. Beberapa orang mengaku melihat cahaya misterius di malam-malam tertentu. Bagi sebagian sufi, Istanbul
adalah kota dengan frekuensi spiritual tinggi, tempat para wali berdiam dalam diam. Sobat Mika TV 9 yang saya hormati, Istanbul di era modern, Gemilau yang tak padam. Zaman berubah, namun Istanbul tetap memikat. Meski ibu kota negara Turki ini adalah Ankara, Istanbul tetap menjadi jantung budaya dan ekonomi. Wisatawan datang dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan arsitektur, mencicipi kuliner, dan menapaki sejarah. Dan bagi para umat Islam, kota ini tetap sakral, sebuah kota yang menyimpan janji, harapan, dan jejak kaki para kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai penutup, Istanbul bukan sekedar kota. Istanbul adalah puisi. Istanbul adalah mimpi yang tak pernah padam dan doa yang terus dipanjatkan. Istanbul adalah lambang kekuatan, keindahan, dan keteguhan iman. Jika suatu saat kalian menjejakkan kaki di sana, dengarkan detak jantungnya, karena di sanalah sejarah berbicara dengan bisikan yang abadi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk kisah Islam dan sejarah dunia lainnya. Kita akan bertemu di episode berikutnya, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.